Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 240403005. Saya berasal dari kelas B, Fisika, Teknik Industri USU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Agung Baruna Hasibuan dengan NIM 240403099. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan tujuan. Perkenalkan, nama saya Heri Kristian Perdana Purba dengan NIM 240403069. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Frans Gabriel Ginting dengan NIM 240403097 dari kelas B Teknik Industri Universitas Sumatera Utara, Medan. Perkenalkan, nama saya Jusia Panjaitan dengan NIM 240403072. Perkenalkan, nama saya Noel Felix Manalu dengan NIM 240403062 dari Prodi Teknik Industri. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kapal otok-otok. Perkenalkan, nama saya Pedro Dwi Putra Artasasta Tagalung dengan NIM 240403085. Saya di sini bertugas sebagai editor. Nah, sekianlah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi kami. Perahu otok-otok atau kapal otok-otok ini adalah mainan anak jadul, yaitu mainan kapal yang sangat populer pada era 90-an. Menariknya, kapal otok-otok ini bisa berjalan di air tanpa baterai. Nah, perahu ini berjalan dengan menggunakan sistem uap, yaitu nanti kita akan memasukkan air dari lubang kapal otok-otok, lalu kita akan menaruh sumbu yang nantinya akan dibakar ke dalam kapal otok-otok. Di sini nantinya kapal otok-otok ini akan berjalan dengan sendirinya di atas air. Untuk menjalankan kapal otok-otok, kita harus memperhatikan 3 langkah berikut ini. Yang pertama, kita isi air ke dalam kapal otok-otok melalui lubang yang ada di bagian bawah kapal otok-otok. Di bagian bawah, bagian belakang kapal otok-otok. Langkah kedua, kita oles sumbu dengan minyak goreng agar bisa menyala sumbunya. Dan langkah yang terakhir yaitu kita nyalakan sumbu yang sudah diolesi minyak goreng. Kalau sudah menyala, maka kita masukkan sumbu tersebut ke dalam kapal otok-otok. Nah, sekarang kita mulai langkah yang pertama, yaitu memasukkan air ke dalam kapal otok-otok melalui lubang yang ada di bagian belakang. Isi air sampai penuh dalam kedua lubang tersebut. Nah, jika sudah, kita nyalakan sumbu. Ketika sumbu sudah nyala, kita masukkan sumbu tersebut ke dalam kapal otok-otok. Kita taruh saja di tengahnya dan didiamkan sebentar. Biasanya kapal otok-otok memerlukan beberapa menit atau detik sampai kapal mulai panas dan kemudian berjalan. Nah, jadi poster yang telah kami buat ini mengambil dari jurnal yang berjudul Penerapan Prinsip Aksi dan Reaksi Hukum 3 Newton dalam Gerakan Kapal Otok-otok yang ditulis oleh Najwa Siti Rahma Abidin, Ais Munawaroh, Nisrin Dimitrin Amora, dan juga Bayu Setiaji. Disimak ya penjelasannya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari materi poster yang telah kami buat, yaitu penerapan aksi dan reaksi dalam hukum Newton ketiga pada kapal otok-otok. Nah, penerapan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hukum Newton ketiga yang menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sebanding, akan tetapi arahnya berlawanan. Dan hal ini diterapkan pada penelitian kapal otok-otok. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang berupa uji coba pada eksperimen kapal otok-otok. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ASI yang bekerja pada kapal otok-otok, yaitu ketika air sudah dimasukkan ke dalam sebuah pipa kecil pada kapal dan diberi api sehingga menghasilkan uap. Nah, uap tersebut mengakibatkan adanya dorongan ke belakang sehingga mendorong air ke arah yang berlawanan. Nah, reaksi yang dihasilkan adalah sebagai respon kapal akan bergerak ke depan. Dalam reaksi ini sebanding dengan aksi dorongan dan tekanan uap yang dihasilkan. Akan tetapi arah yang ditunjukkan berlawanan. Nah, dalam penerapan ini juga terdapat beberapa kata kunci, yaitu yang pertama hukum Newton ketiga, yang kedua gaya aksi dan reaksi, dan yang ketiga yaitu kapal otok-otok. Latar belakang kapal otok-otok. Kapal otok-otok adalah mainan berbentuk miniatur kapal dengan panjang sekitar 20 cm, lebar 5-6 cm, dan tingginya 4 cm yang terbuat dari karet. Meskipun tampak sederhana, kapal otok-otok mengandung prinsip fisika yang menarik, yakni hukum Newton 3. Mainan tradisional berbahan seng ini adalah salah satu mainan unik di Indonesia yang bekerja menggunakan prinsip tekanan uap sebagai pendorong. Hukum 3 Newton tentang gerak menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan timbul gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Dalam konteks ini, gaya aksi adalah gaya yang bekerja pada benda, sedangkan gaya reaksi adalah gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada benda yang muncul sendirian, melainkan selalu berpasangan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu berupa uji coba eksperimen pada kapal otok-otok. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen hasil dalam kondisi yang terkendali. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penerapan hukum Newton 3 pada kapal otok-otok dengan fokus pada gaya yang terlibat dalam pergerakan kapal dan respon kapal terhadap gaya eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasannya. Jadi, dalam jurnal ini dikatakan bahwa penelitian ini telah dilakukan sebanyak 21 kali dengan berbagai macam massa yang berbeda. Massa dari kapal otok-otok ini sendiri adalah 25 gram. Dan jika ditambahkan dengan benda-benda lain, maka massanya akan bertambah seiring dengan massa dari benda yang ditambahkan. Seperti contoh, jika kapal otok-otok ditambahkan dengan pensil, massanya menjadi 25,9 gram. Jika ditambahkan dengan corong kecil, massanya menjadi 26,2 gram. Jika ditambahkan dengan kalung, massanya menjadi 30 gram. Jika ditambahkan dengan klip, maka massanya menjadi 25,5 gram. Jika ditambahkan dengan satu cincin, masanya menjadi 26,6 gram. Jika ditambahkan dengan 2 cincin, masanya menjadi 28,4 gram. Nah, jadi pengaruh dari massa ini terhadap kapal otok-otok bisa dilihat ketika kapal otok-otoknya bergerak. Yang dimana pergerakan dari kapal otok-otok yang tidak diberi massa dan yang diberi massa seturut dengan massa tambahan yang diberikan, terjadi perubahan kecepatan, yang dimana kapal otok-otok itu sendiri tanpa ada massa tambahan dapat bergerak jauh lebih cepat daripada kapal otok-otok lain yang diberikan dengan massa tambahan. Dan semakin berat massa yang diberikan, maka semakin lambat juga kapal otok-otok ini akan bergerak. Hal ini bisa dilihat dalam hasil-hasil data ini, yang dimana yang pertama ini kapal otok-otok
bergerak tanpa adanya massa. Bisa dilihat jika kecepatannya itu sangat teramat jauh di atas daripada kapal otok-otok lain, dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang ditentukan juga jauh lebih singkat daripada kapal otok-otok lain. Jika dibandingkan dengan kapal otok-otok yang bergerak dengan adanya pensil di atas, kecepatannya itu sangat teramat jelas dilihat perbedaannya, baik dalam segi kecepatan dan juga dalam waktu yang ditempuh. Begitu juga jika kita bandingkan dengan corong, dengan kalung, dengan 1 cincin, 2 cincin. Bisa dilihat jika terjadi perubahan atau perbedaan yang sangat teramat signifikan dalam pergerakan kapal otok-otok ini, jika tanpa ataupun dengan massa tambahan. Hal ini sesuai dengan prinsip dari hukum Newton ketiga, yang dimana hukum aksi reaksi, yang dimana jika suatu benda diberikan gaya oleh benda lain, seperti misalnya sebagai contoh, benda B diberikan gaya sebesar F oleh benda A, maka benda B juga akan memberikan gaya sebesar minus F terhadap benda A. Nah, maksud dari contoh ini adalah jika suatu benda diberikan gaya sebesar F oleh benda lain, maka benda yang diberi gaya ini juga akan memberikan gaya sebesar gaya yang diberikan oleh benda A ini, tetapi berlawanan arah. Nah, hal ini sesuai dengan contoh pergerakan kapal otok-otok yang diberikan beban ini. Maka yang dimana pergerakan kapal otok-otok tanpa menggunakan massa tambahan itu bergerak lebih cepat karena kapal otok-otok ini tidak perlu melawan gaya lain dari benda yang ditambahkan ini. Jika adanya benda yang ditambahkan dalam kapal otok-otok ini, maka kapal otok-otok ini juga akan memberikan gaya yang sepadan, yang sama terhadap benda yang ditaruh di atas kapal otok-otok ini. Nah, dengan penerapan penelitian ini, hukum 3 Newton juga memberikan solusi untuk melawan gaya gravitasi yang terus-menerus menarik benda ke pusat bumi. Dari hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai gaya hukum Newton 3 ini pada kehidupan sehari-hari dan pada pembuatan ataupun keperluan mendatang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan kesimpulan penelitian dari penerapan prinsip aksi dan reaksi hukum ketiga Newton dalam gerakan kapal otok-otok. Ketika mesin kapal otok-otok mengeluarkan air dari bagian belakang kapal yang kita sebut aksi, maka kapal akan bergerak ke arah yang berlawanan yang kita sebut reaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum ketiga Newton yang menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Dengan demikian, gerakan kapal otok-otok merupakan hasil dari gaya dorong air yang dihasilkan oleh mesin yang mengarah ke belakang. Sementara, kapal bergerak maju sebagai reaksi terhadap gaya tersebut. Dalam konteks kapal otok-otok, aksi terjadi ketika air yang telah dimasukkan ke dalam pipa kecil dipanaskan oleh api, menghasilkan uap yang mendorong air keluar melalui pipa tersebut. Reaksi yang dihasilkan dari aksi ini adalah dorongan yang membuat kapal bergerak ke depan. Gaya reaksi ini sebanding dengan gaya aksi yang diberikan oleh tekanan uap, namun bertindak dalam arah yang berlawanan. Dengan demikian,
Penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa prinsip aksi-reaksi dalam hukum Newton ketiga berlaku pada mekanisme pergerakan kapal otok-otok. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam presentasi kami. Mohon kiranya untuk dapat dimaklumi. Saya Rifki, mewakili kelompok 7, mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan penjelasan kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.